Kali ini aku mau lanjut lagi ya tentang toilet training yang kemarin. Pasti pada banyak yang nanya kan, kenapa sih harus diawali dengan sounding? Nah, di video kali ini aku pengen cerita tentang apa manfaat dari sounding dan apa dampaknya kalau toilet training itu dipaksakan. Yang pertama, sounding itu membantu mempersiapkan mental anak. Jadi kalau misalnya kita mempersiapkan mental anak, itu akan minim trauma. Kalau anak misalnya dari awal kita tidak beritahu terlebih dahulu, lalu kita langsung saja bawa dia ke kamar mandi, dia tidak mengerti apa tujuannya, apa maksudnya. Tapi kalau kita sudah berikan persiapan terlebih dahulu dengan cara sounding, nah anak akan lebih memahami, lalu dia akan dengan sukarela melakukannya karena dia tahu apa tujuannya, lalu apa manfaatnya. Yang kedua, kita akan meningkatkan fungsi kognitifnya. Dengan adanya kesadaran dari anak akan membantu dia untuk mempermudah proses pembiasaan yang lebih cepat. Kalau kita lakukan saja tanpa diberitahukan dan tidak dipersiapkan, maka proses pembentukan kebiasaannya bisa lebih lama. Yang ketiga, enjoy dalam prosesnya. Kalau misalnya anak melakukan dengan terpaksa, maka dia akan melakukannya dengan terbeban. Tapi kalau dia lakukan dengan sukarela, maka dia akan enjoy dalam prosesnya. Meskipun sesuatu saat nanti dia akan pipis lagi, tapi dia tidak ada perasaan bersalah lalu takut dengan orang tua. Tapi dia tahu itu adalah proses latihan untuk membantu dia membentuk kebiasaan baru. Nah, sekarang kita mau bahas apa dampaknya kalau kita memaksakan toilet training kepada anak dari sejak dini. Sebenarnya kita bisa menerapkan toilet training itu ketika anak memang sudah siap ya. Jadi kalau masih usia 6 bulan atau misalnya 1 tahun, anak belum bisa berdiri, belum bisa berjalan, belum bisa menyampaikan apa yang dia mau, kayaknya kurang terlalu efektif sih kalau dipaksakan dan memang prosesnya jadi lama. Tapi kalau misalnya kita persiapkan anaknya, kalau anak sudah bisa berdiri dengan tegak nih, udah bisa jongkok di kamar mandi, udah bisa bilang mau pipis atau mau pup, jadi dia udah bisa mengatakan. Nah, kalau sudah dia siap setelah proses sounding, Sen, proses soundingnya itu nggak perlu ditargetkan, Mam. Kita bisa bikin tenggang waktu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau 6 bulan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak memaksakan toilet training kepada anak dari usia yang sangat dini. Pertama, ketidaksiapan motorik anak. Contoh, anak belum bisa jalan, anak belum bisa duduk atau jongkok, belum bisa bilang mau pipis atau pup. Itu akan membuat proses toilet training jadi lebih lama. Apa dampaknya? Anak akan lebih mudah untuk trauma karena jenuh, yang kedua terlalu dipaksakan, dan yang ketiga ada loh dampak psikologisnya ketika mereka sudah dewasa karena akan mempengaruhi karakter atau kepribadian mereka. Pernah nggak ketika udah dewasa kita lihat ada orang-orang yang sensitif, mudah tersinggung, atau mudah takut atau curiga dengan orang lain? Jadi, setelah kita dengar apa dampaknya, kita harus lebih hati-hati ya, Mam, dalam mempersiapkan diri mengajarkan anak toilet training. Jadi nggak gampang, nggak asal-asal dibawa ke kamar mandi, secepat-cepatnya, semakin cepat semakin baik, bukan begitu yang efektif. Kalau kita persiapkan anak, maka kita tidak stres, anak juga tidak stres, prosesnya lebih cepat dan lebih menyenangkan. Oke? Dah. Anaknya nangis. Sini. Lah, udah ya. Mau matiin ya. Apa? Dia tuh lihat foto. Aduh. Sini.